Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ilmu dasar ekonomi. Ketika kita mendengar kata ekonomi, seringkali yang muncul di pikiran kita yaitu hal yang rumit tentang grafik, uang, dan lain sebagainya. Padahal inti dari ilmu ekonomi lebih personal dan juga lebih simple. Setiap keputusan yang kalian buat, seperti memilih makan malam atau membeli rumah, itu semua adalah ilmu ekonomi. Itu semua adalah tindakan ekonomi yang kalian lakukan. Jadi pada dasarnya ilmu ekonomi itu adalah ilmu tentang bagaimana kalian membuat pilihan dalam sebuah keterbatasan. Karena ya, untuk memahami ekonomi, kita harus memahami mengapa kita memilih hal tersebut. Jadi kenapa kita harus memilih? Jadi dalam ilmu ekonomi ada yang namanya kelangkaan atau scarcity. Masalah fundamental kita yaitu kebutuhan dan juga keinginan kita sebagai manusia itu tidak terbatas. Sedangkan sumber daya yang disediakan seperti waktu, uang, energi, semua itu adalah hal yang terbatas. Jadi coba bayangkan, kalian adalah sebuah koki di sebuah restoran atau di sebuah pesta lah. Kalian hanya memiliki satu loyang kue coklat yang diinginkan oleh banyak orang. Tapi di situasi ini ada 100 tamu yang semuanya menginginkan kue yang kalian buat. Jadi kelangkaan inilah yang memaksa kalian untuk mengambil keputusan alokasi. Jika kuenya tidak terbatas, maka tidak ada masalah dengan hal ini. Tapi kelangkaan inilah yang sebenarnya memicu aktivitas di market, di mana adanya aktivitas tawar-menawar di pasar hingga perdebatan mengenai kebijakan ekonomi pemerintah. Karena adanya kelangkaan, setiap kita memilih sebuah pilihan, kita secara otomatis membuang pilihan yang lainnya. Disinilah muncul konsep biaya peluang atau opportunity cost. Jadi biaya peluang itu adalah alternatif, di mana yang terbaik yang kalian korbankan ketika kalian membuat sebuah pilihan. Jadi analoginya seperti ini, misalnya kalian mendapatkan 10 juta bonus dari kantor kalian saat ini. Nah, disinilah kalian dihadapkan dua pilihan, misalnya untuk membeli handphone baru dan untuk berinvestasi di reksadana. Atau apapun hal itulah investasinya. Jadi kita ambil reksadana saja sebagai contoh. Nah, jika kalian memilih handphone baru, potensi opportunity cost-nya yaitu bunga dan juga keuntungan yang hilang dari investasi reksadana tersebut. Jadi biaya peluang adalah harga sesungguhnya setiap keputusan yang kita ambil. Keputusan ekonomi itu jarang kita ambil sebagai keputusan yang mutlak. Kita biasanya tidak memilih untuk bekerja 24 jam atau tidak sama sekali. Sebaliknya, kita membuat keputusan sedikit demi sedikit atau secara marginal. Marginal thinking berarti menganalisis dampak dari satu unit tambahan dengan membandingkan dengan manfaat yang lainnya. Contohnya, kalian pemilik restoran yang mempertimbangkan untuk menambah satu karyawan lagi. Disinilah kalian mempertimbangkan manfaat marginal ini. Peningkatan pendapatan dari meningkatkan pelayan yang bisa dilayani oleh karyawan Anda terhadap konsumen, dengan biaya marginal atau gaji tambahan yang harus kalian keluarkan. Jadi secara realistisnya kalian hanya mempekerjakan karyawan itu jika manfaat yang diberikannya itu bisa melebihi biayanya. Bukan sekedar keren-kerenan kalian memiliki banyak karyawan. Itulah cara berpikir rasional di sini. Yang mendorong manusia untuk berpikir marginal dan juga membuat pilihan adalah adanya insentif, di mana adanya imbalan atau hukuman yang mendorong atau mencegah sebuah tindakan. Insentif inilah yang digunakan sebagai alat pembuat kebijakan untuk membentuk suatu perilaku masyarakat. Contohnya, jika pemerintah ingin meningkatkan minat anak muda di bidang teknologi misalnya, mereka bisa memberikan beasiswa penuh terkait dengan jurusan-jurusan terkait teknologi, di mana hal ini adalah insentif positif jika digunakan dengan benar. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi impor barang mewah dari luar, mereka bisa menaikkan pajaknya, yang dimana ini adalah insentif negatif. Seluruh asumsi ekonomi didasarkan pada keyakinan bahwa manusia bertindak rasional dan pasti akan selalu merespons insentif ini. Jadi konsep kelangkaan yang kita bahas ini membawa kita ke tingkat selanjutnya, yaitu bagaimana sebuah masyarakat membuat sebuah keputusan secara keseluruhan. Setiap masyarakat dari yang paling primitif sampai yang paling maju setidaknya bisa menjawab 3 pertanyaan ini. 3 pertanyaan dasar ekonomi ini yaitu apa, bagaimana, dan untuk siapa. Contohnya yaitu apa yang diproduksi. Haruskah kita fokus pada kebutuhan dasar atau barang-barang mewah? Selanjutnya yaitu bagaimana memproduksinya. Haruskah kita menggunakan metode yang padat, yaitu menggunakan mesin, atau padat karya seperti tenaga manusia. Dan yang terakhir yaitu untuk siapa ini diproduksi. Bagaimana mendistribusikan barang dan jasa yang sudah dihasilkan.
Apakah didasarkan pada yang paling mampu membayar atau berdasarkan kebutuhan semua masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengidentifikasi input sumber daya yang digunakan. Inilah yang kita sebut sebagai 4 faktor produksi. Yang pertama yaitu tanah, yaitu sumber daya alam yang digunakan. Contohnya air, mineral, dan juga udara. Dalam hal ini, hadiah bagi pemiliknya yaitu sewa. Yang kedua yaitu tenaga kerja, usaha fisik, dan juga mental yang dilakukan manusia. Dan untuk hadiahnya yaitu upah yang diberikan. Yang ketiga yaitu capital, alat, mesin, dan infrastruktur yang digunakan untuk memproduksi sebuah barang, di mana hadiahnya yaitu dengan adanya bunga. Dan yang keempat yaitu entrepreneurship, yaitu kemampuan untuk menggabungkan, mengorganisir, dan menanggung resiko ketiga faktor yang telah kita sebutkan tadi, di mana hadiahnya yaitu keuntungan atau profit. Jadi jawaban atas 3 pertanyaan ekonomi mendefinisikan 3 sistem ekonomi. Dalam sebuah negara setidaknya terlihat 2 sistem ekonomi yang paling menonjol. Yang pertama yaitu sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando, di mana pemerintah hampir mengontrol semua faktor produksi. Analoginya seperti negara itu seperti sebuah militer, dan tentu kekurangannya adalah insentif dan juga inefisiensi. Yang kedua yaitu sistem kapitalisasi murni atau sistem pasar murni, di mana keputusan sepenuhnya ditentukan dan didorong oleh individu dan juga penentuan harga, di mana di sisi ini peran pemerintah sangat minim. Analoginya yaitu pasar adalah seperti hutan belantara, di mana hanya yang paling efisien dan juga inovatif yang akan tetap bertahan. Di mana tentu kelemahannya yaitu ketidaksetaraan yang lumayan ekstrim. Meskipun kedua sistem ekonomi ini paling menonjol, tapi kenyataannya hampir semua negara menerapkan sistem ekonomi campuran. Ini adalah kombinasi antara pasar bebas dan juga intervensi dan juga regulasi pemerintah. Karena pasar murni seringkali mengalami kegagalan pasar. Sebagai contoh, pasar tidak akan secara efisien menyediakan barang publik, seperti contohnya pertahanan nasional. Selain itu, pasar juga menciptakan efek samping, contohnya polusi, di mana pemerintah harus campur tangan dengan regulasi, pajak, dan juga subsidi untuk menghasilkan hasil yang lebih adil dan efisien secara sosial. Oke, jadi setelah membahas bagaimana sistem ekonomi diatur, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sistem pasar di tingkat individu diatur. Sekarang kita akan membahas bagaimana sistem pasar bekerja pada tingkat individu. Oke, jadi kita akan masuk ke cabang mikroekonomi. Studi tentang bagaimana individu, rumah tangga, dan juga perusahaan membuat keputusan dan berinteraksi di pasar tertentu. Intinya adalah untuk memahami mekanisme harga, dan kekuatan utamanya yaitu permintaan dan juga penawaran. Di mana hukum permintaan menyatakan di mana suatu harga itu naik, barang yang diminta konsumen juga akan cenderung menurun. Contohnya, jika kalian suka buah durian misalnya, jika harga durian naik, kalian akan mencoba untuk mencari alternatif buah yang lainnya, entah itu mangga, apel, dan lain sebagainya. Kalian akan mencari barang pengganti. Tapi selain harga, permintaan juga digerakkan oleh faktor lain, seperti kenaikan pendapatan dan juga tren kesehatan. Dan kalian cenderung menghindari makanan-makanan yang bertentangan dengan apa yang kalian sukai. Dan di sisi lain, hukum penawaran menyatakan bahwa jika suatu harga barang itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen cenderung naik juga. Contohnya misalnya kalian adalah orang properti. Jika kalian melihat harga rumah-rumah di suatu lokasi itu meningkat, kalian akan merasa terdorong untuk mengalokasikan sejumlah uang Anda untuk membangun rumah di area tersebut, karena adanya potensi keuntungan yang tinggi. Nah, ketika kekuatan permintaan dan juga penawaran ini bertemu, akan ketemu yang namanya titik keseimbangan atau titik equilibrium. Ini adalah harga yang dimana jumlah yang diminta konsumen sama seperti apa yang ditawarkan oleh produsen. Contohnya, jika harga yang dipatok terlalu tinggi, maka akan adanya kelebihan penawaran, di mana hal ini menyebabkan barang menumpuk, yang mendorong produsen harus menurunkan harga untuk menjualnya. Nah, jika harga terlalu rendah, maka akan terjadi peningkatan permintaan. Barang akan lebih cepat habis dan konsumen akan bisa membayar lebih. Di mana dengan hal ini, pasar akan secara otomatis menyesuaikan kepada titik keseimbangan ini. Dan inilah konsep invisible hand yang dibahas oleh Adam Smith, di mana mengalokasikan sumber daya secara efisien tanpa perlu birokrasi. Oke, jadi setelah membahas mikroekonomi, sekarang kita gabungkan semua keputusan mikroekonomi itu untuk melihat makroekonomi. Makroekonomi fokus pada isu-isu besar seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan juga kebijakan pemerintah secara agregat.
di mana kita tidak lagi melihat harga yang kecil seperti harga kopi, tapi kita melihat harga di suatu negeri. Jadi untuk mengukur kesehatan ekonomi secara keseluruhan, kita membutuhkan yang namanya produk domestik bruto. Definisi PDB yaitu nilai total pasar dari semua barang dan juga jasa akhir yang diproduksi di dalam batas wilayah suatu negara dalam periode tertentu, di mana PDB yaitu skor kesehatan utama ekonomi nasional. Di mana PDB ini ibaratnya laporan keuangan perusahaan raksasa. Jika PDB tumbuh, PDB yang real ya, yang disesuaikan dengan inflasi, berarti negara ini menghasilkan lebih banyak barang dan jasa, di mana menandakan adanya pertumbuhan dan juga peluang. Tapi di mana jika PDB turun secara berturut-turut selama 2 kuartal, maka bisa dikatakan kita memasuki resesi. Masalah ekonomi pertama yang perlu kita ukur adalah inflasi. Kenaikan umum dan juga keberlanjutan dalam tingkat harga barang dan juga jasa. Inflasi itu seperti virus ya pada uang kalian. Katakanlah tingkat inflasi 5%. Uang 100.000 yang kalian pegang secara tingkat inflasi 5%, maka kalian akan kehilangan 5% dalam uang 100.000 kalian itu dalam waktu setahun. Inflasi yang tinggi menyebabkan ketidakpastian dan menyebabkan kerugian bagi kalian yang menyimpan terlalu banyak uang cash. Jadi indikator selanjutnya yaitu tentang pengangguran. Tingkat pengangguran dihitung berdasarkan persentase tenaga kerja yang aktif mencari kerja tapi belum menemukannya. Jadi bisa dibilang ya ada 3 tingkat pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran alami saat seseorang berpindah kerja atau baru lulus. Yang kedua yaitu pengangguran struktural, di mana adanya ketidakcocokan keterampilan. Misalnya pekerja pabrik tidak memiliki keterampilan untuk bekerja di bidang teknologi. Yang ketiga yaitu pengangguran terjadi karena ekonomi sedang mengalami resesi. Ini adalah orang-orang yang bekerja dan di PHK, di mana permintaan pasar itu tiba-tiba turun drastis. Jadi pertanyaan terpenting dari makroekonomi yaitu bagaimana kita mengatasi masalah seperti resesi dan juga inflasi yang tinggi. Jadi jawabannya itu terletak pada 2 set utama yang dimiliki oleh pemerintah dan juga bank sentral ya, yaitu kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Di mana kebijakan fiskal adalah melibatkan penggunaan pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Contoh dari kebijakan fiskal ini dianalogikan seperti gas dan juga rem pada mobil. Saat ekonomi melambat, pemerintah harus menginjak gas, yaitu meningkatkan pengeluaran, seperti membangun sebuah infrastruktur, atau memotong pajak saat ekonomi terlalu panas dan juga inflasi yang tinggi. Dan pemerintah juga bisa menginjak rem ya, yaitu mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak. Nah, selanjutnya yaitu melalui alat bank sentral, yaitu kebijakan moneter, di mana ini melibatkan tentang pengendalian suku bunga dan juga pasokan uang, di mana kebijakan ini dikelola oleh bank sentral tanpa pemerintah. Jadi bank sentral itu independen ya. Dan ya untuk kebijakan moneter ini bisa kita analogikan sebagai tekanan ban mobil yang dikendalikan oleh mekanik ahli. Ya dalam hal ini bank sentral itu. Jika inflasi tinggi, maka bank sentral menaikkan suku bunga, di mana pinjaman akan menjadi lebih mahal. Ini akan mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga permintaan itu turun. Dan jika ekonomi melambat, bank sentral menurunkan suku bunga, yang dimana ini mendorong pinjaman dan juga investasi. Jadi memahami nilai dasar-dasar ini bukan hanya tentang akademis ya. Ini adalah sebuah kekuatan yang bisa kita miliki untuk membuat keputusan dalam hidup. Memahami mengapa harga di supermarket itu naik dan mengapa pemerintah membuat kebijakan-kebijakan baru. Nah, disinilah ekonomi hadir sebagai bahasa tersembunyi yang menjelaskan dunia ini bekerja. Dan ya, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.